kenceng, nggak bisa bikin koperasi dengan top down. Berapa hari lalu kaget saya, dapat kiriman tulisan dari Mas Suroto menjelaskan kenapa berbalik menjadi pendukung Koperasi Merah Putih. Jadi 3 miliar kali 83.000 ya, berapa triliun itu? 249 triliun. Jadi presiden mengalokasikan 249 triliun. Ya. Itu untuk Koperasi Desa Merah Putih selama berapa tahun itu? Kalau Anda lihat BRI itu 83.000, jadi 15-an kali lipat BRI. Jadi kantor KDKMP harus 15 kali lipat BRI juga nanti di... Almarhum Bung Hatta, dulu kan dia ngomong, demokrasi politik tidak mungkin berjalan baik kalau tidak disertai demokrasi ekonomi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan autokrasi. Nah, kalau tidak ada demokratisasi ekonomi, ini kan demokrasi politik yang kita perjuangkan juga macet kan Mas. Akhirnya lahir oligarki ini kan. Halo teman-teman yang suka melihat acara retorika bersama saya Bambang Harimurti. Terima kasih nih udah terus mengikuti dan memberi like bahkan subscribe pada acara saya. Dan di acara saya hari ini saya ada sahabat, belum lama sih jadi sahabatnya Mas Suroto ini. Walaupun sahabat secara ideologi sudah lama sebenarnya Mas. Saya yang pasti itu adalah fans Mas Bambang. Jadi Mas Suroto ini luar biasa ya kalau buat saya, karena bukan hanya orang yang berapi-api dalam bicara soal koperasi, ya aktivis koperasi, tapi juga praktisi ya koperasi, dan terakhir kalau nggak salah terpilih sebagai CEO terbaik ya di induk koperasi rakyat itu. Dulu dikasih penghargaan sama Pak Menteri. Iya. Di induk Koperasi Usaha Rakyat di Kalimantan ya. Kalimantan Barat, kantornya di Pontianak. Dan ini memang pernah ditulis juga oleh Tempo ya kalau nggak salah. Itu salah satu anggotanya ya. Karena ini agak di Indonesia biasanya kalau kita bicara koperasi itu udah negatif banyak orang kan. Bahkan dulu antara lain karena dulu Pak Harto bikin Koperasi Unit Desa disingkat KUD, malah diplesetin jadi Ketua Untung Duluan ya. Presiden Prabowo pun ngomong gitu ya dalam beberapa acara tentang koperasi. Karena banyak niat baik Presiden Soeharto membuat koperasi di desa-desa ternyata banyak disalahgunakan lah di lapangannya. Sehingga yaitu tadi citra negatif Ketua Untung Duluan ini langsung juga timbul saat Presiden Prabowo mengatakan ingin membangun hampir 83.000 koperasi desa merah putih, ya kan? Dan salah satu suara lantang adalah teman saya aktivis koperasi bilang nggak bisa bikin koperasi top down modelnya seperti KUD, betul kan Mas ya? Betul. Itu tahun berapa sih yang itu Kompas kalau nggak salah nulis ya? Iya tahun kemarin. Tahun kemarin 2025. Ya. Kenceng nggak bisa bikin koperasi dengan top down. Berapa hari lalu kaget saya. Dapat kiriman tulisan dari Mas Suroto menjelaskan kenapa berbalik menjadi pendukung Koperasi Merah Putih. Sampai ramai juga di WhatsApp grup sampean ya. Iya betul. Jadi gimana nih ceritanya seorang aktivis koperasi yang sangat lantang, vokal, dan saya sukanya tuh Mas Suroto bukan hanya koperasi di soal ideologi dan tulisan akademis, tapi praktisi ya, menjadi CEO salah satu koperasi yang bisa omsetnya 88 miliar dengan keuntungan 8 miliar ya, konsolidasi. Dan tiba-tiba kok ada apa nih? Apa kena operasi senyap? Ada apa ini? Gimana bisa cerita nih Mas Suroto? Masuk angin. Ya. Jadi gini Mas Bapak, terima kasih ya diundang di podcast yang luar biasa nih. Jadi intinya waktu itu kenapa saya menulis di Kompas itu karena saya juga punya
pandangan bahwa ini arah dari program yang akan dikembangkan oleh pemerintah ini kayaknya mau mengarah ke seremoni lagi nih. Jadi yang dikejar kan badan hukum waktu itu. Kan ada Inpres nomor 9 tahun 2025. Yang itu memang saya lihat sudah dideklarasikan dan isinya hanya badan hukum. Terus kemudian baru 2 hari tutup. Oh iya ada ya yang di daerah mana itu ya? Yang terus barangnya diambilin gitu ya. Barangnya diambilin. Dan itu kan pola-pola lama. Waktu itu masih Pak Budiari menterinya gitu. Itu langsung saya cepet-cepet nulis di Kompas itu. Waktu. Takutnya ini branding aja ya. Betul Mas. Dan saya juga takut kalau ini nanti akan semakin merusak citra koperasi kan gitu. Nah, terus kemudian saya kaget. Jadi koperasi papan nama gitu. Betul. Ini apa-apaan ini kok kayak gini lagi gitu loh. Dan pola-pola ini kan seperti modus operandi gitu Mas. Nah dari situlah saya berpikir oke, ini kalau kayak gini nggak bisa nih. Saya harus lawan, saya harus tentang. Tapi begitu muncul Inpres 17 tahun 2025, itu bagaimana pemerintah sangat serius mengalokasikan fiskalnya untuk membangun fisik dari koperasi desa kelurahan Merah Putih. Apa tuh persisnya isinya tuh? Isinya kan adalah membangun gedung, terus kemudian ada peralatan, perlengkapan, dan bahkan sampai skema bisnisnya pun didesainkan ya. Karena apa? Kalau misalnya tidak didesainkan juga kan kita sudah punya case study juga seperti BUMDes Mas. Itu kan masif seluruh Indonesia. Tapi kemudian ketika itu dibiarkan organik juga kan perkembangannya juga sangat sulit. Diharapkan mereka kena sapu kapitalis sedikit udah lemas kan gitu. Tapi bukannya begitu kan, kalau secara awamnya kebanyakan orang awam kan reaksinya, wah koperasi itu mesti dari bawah. Betul. Idenya, inisiatifnya. Nggak boleh top down. Kan itu juga pendapat sampean juga kan? Itu justru pandangan saya awalnya adalah berangkat dari sifat orang berkoperasi itu natural. Jadi itu kan yang kita contoh adalah di Eropa. Terus kemudian juga di Indonesia ada case study-nya juga yang bottom up gitu. Tapi untuk posisi Indonesia yang sekarang ini dalam situasi kondisi ekonomi yang kesenjangannya sangat ekstrim. Kemarin Selios sudah membuka itu. Terus kemudian bukan hanya itu Mas, tapi bagaimana prakarsa masyarakat itu ditumbuhkan dengan kekuatan dari bawah, tapi kemudian dari atasnya disapu bersih terus gitu loh. Sebenarnya kasus-kasus ekonomi seperti itu yang harus. Saya juga ingin agak devil advocate lah ya. Apa betul koperasi-koperasi sukses di dunia itu murni dibangun dari bawah ya? Kalau saya lihat koperasi terkenal lah, misalnya Amul itu yang dari India ya, itu kan koperasi terbesar dengan jutaan peternak, atau Fonterra di New Zealand. Saya lihat pemerintah membuatkan undang-undang loh, baik di India maupun di New Zealand khusus buat 2 koperasi ini gitu. Itu kan intervensi kan? Ya sebetulnya kalau dalam konteks kajian regulasinya itu sebetulnya isi dari undang-undang yang benar itu untuk koperasi itu ada 3 hal, yaitu rekognisi, distingsi, sama proteksi Mas. Nah ini di Asia Pasifik itu yang paling banyak undang-undang koperasinya adalah Jepang sama Korea, Korea Selatan. Itu sampai 8. Jadi mereka kan memang leg spesialis kan. Kalau di India itu juga hampir sama dengan kita karena mereka itu leg generalis. Undang-undangnya untuk koperasi itu umum gitu. Tapi kan mereka umumnya, ada di federal. Tapi umumnya kan mereka melindungi koperasi ini utamanya kalau swasta biasa nggak boleh melakukan kartel lah kira-kira gitu ya, monopoli apa sebagainya. Tapi kalau koperasi biasanya itu diberikan kalau kekecualian ya. Saya kasih contoh kali, salah satu yang tertua di kita tuh GKBI ya, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Kalau dengan undang-undang persaingan sehat sekarang kan nggak boleh harusnya tuh GKBI karena dia seolah-olah jadi monopsoni kan. Dia bergabung bersama
supaya dia bisa beli kain mori dengan harga murah kan kira-kira gitu. Di undang-undang anti monopoli kita Mas, Ya. itu pasal 50-51 Ya. itu di situ ada eksepsinya. Ya makanya selalu pemerintah itu jadi ada perlindungan hukum lah, jadi tidak diperlakukan sama seperti bisnis biasa. Nah itu kenapa gitu kan? Ya itu kenapa? Karena ada argumentasinya. Jadi sebenarnya kenapa koperasi itu boleh monopoli, bahkan bukan hanya monopoli tapi seperti di Singapura itu tax free. Cuman mereka harus membayar sekian persen dari dividennya atau keuntungannya atau SAU itu untuk Cooperative Development Fund. Nah itu kenapa seperti itu? Karena sebetulnya kalau dibilang monopoli enggak juga, karena apa? Kan owned by people. Jadi dia terbuka untuk semua orang. Mungkin bentuk usahanya monopoli, tapi kepemilikannya terbuka, sangat inklusif demokratis untuk gitu, sangat dan terbuka untuk siapapun yang ingin joining. Dan yang lebih penting jadi keuntungannya pun dinikmati oleh siapapun. Itu di banyak negara itu ada eksepsi juga untuk bebas pajak. Kenapa mereka itu diberikan distingsi tadi yang regulasi mengatur distingsi itu seperti di Singapura tadi yang saya cerita, terus kemudian di Filipina juga diberikan distingsi. Di Indonesia saja yang malah diperlakukan sama. Ini sebetulnya kita juga butuh regulasi yang baru untuk undang-undang koperasi ini mengatur rezim pajak ini mengatur eksepsi atau pengecualian untuk koperasi. Kenapa? Karena itu hak moralnya koperasi, Mas. Kan pajak tujuannya untuk keadilan. Nah, sementara koperasi sudah meredistribusi pendapatan dan kekayaan. Jadi nggak perlu dipajaki lagi sebetulnya. Memang ada pergeseran pemahaman. Jadi pajak itu seolah-olah sekarang itu adalah pendapatan negara. Padahal itu adalah hak negara menarik dari warga supaya bisa meredistribusikan kepada rakyat lagi kan. Bukan buat gaji pegawai negeri dan para pejabat, tapi sebetulnya buat meredistribusikan kekayaannya pada masyarakat banyak. Sedangkan koperasi sudah dilakukan lebih cepat di perusahaan itu ya. Betul, sudah inherent. Dan karena di koperasi kan sahamnya tiap orang hanya satu aja. Satu suara, nggak bisa apa. Tapi kalau nilainya bisa lebih ya? Nilainya itu sangat terbuka. Jadi tetap harus resiprokatif. Invest more, get more. Terus kemudian kalau dia consumer co-op atau koperasi konsumen juga buy more, get more. Jadi, gitu dihitung. Jadi misalnya saya bisa punya investasi 10 kali lebih besar. Tapi tetap ya itu hanya artinya kalau saya dapat sisa hasil usahanya saya 10 kali lebih besar juga ya. Tapi ketika milih pengurus, milih satu suara aja saya sama dengan yang lain. Tapi ada modular yang baru sekarang namanya multi stakeholder kooperatif Mas. Dan di Indonesia ini kita beruntung juga karena sudah ada walaupun di tingkat permen belum diatur di undang-undang. Itu ada yang namanya koperasi multi pihak. Lah multi stakeholder kooperatif ini itu hybrid antara kepentingan investasi dan kemudian kepentingan demokrasi orang-orang yang sebagai konsumen misalnya. Nah itu multi stakeholder kooperatif. Ya itu sebenarnya banyak orang yang nggak tahu. Kita semua tahu Ace Hardware Store, ya kan di mana-mana ada nih di kota. Banyak yang nggak paham bahwa itu adalah koperasi. Betul. Ya kan kooperasinya Amerika kan dengan 5.000. Kalau di sininya enggak. Ya di sininya enggak gitu ya. Nah kan kita punya mimpi juga. Kenapa enggak ada kayak Ace Hardware Store-nya itu punya kita semua juga punya koperasi. Atau kalau kita lihat di Jerman itu saya nggak tahu bacanya Rowi atau Edda ya. Itu dua mungkin kalau di kita sini kayak semacam Indomaret sama Alfamart-nya ya. Tapi itu punya koperasi. Punya koperasi kan. Ternyata besar sekali. Betul. Ya. Koop ada istilah koop itu koperasi kan. Kalau di Eropa, di Jepang gimana di kota pasti. Kalau di Swiss makro namanya. Tapi kan Migros. Tapi dulu di sini ada rencana Pak Harto mau bikin Goro. Tapi malah ternyata dalam prakteknya tidak. Ya itu kan problem kita gitu. Kadang niatnya baik, dalam pelaksanaannya bermasalah. Betul. Nah itu juga yang banyak orang kan ketika Pak Presiden Prabowo bilang mau bikin koperasi desa merah putih di setiap desa. Semua orang nggak ada yang bilang itu niatnya tuh buruk, hampir nggak ada lah kecuali orang rada
sentimen lah ya. Wah itu bagus secara niat untuk membantu desa. Tapi orang tuh sangat ragu. Betul nih pelaksanaan. Ntar kayak KUD lagi. Ketua untung duluan. Lalu ada kecurigaan. Wah nanti ini dipakai untuk tahun 2029 ya kan. Yang dapat nanti anggota partai aja dan sebagainya gitu. Dan itu juga saya kira kalau kita baca artikelnya awal-awalnya dari Mas Suroto juga. Tahu-tahu loh kok sekarang join gitu, ada apa yang terjadi gitu loh. Ya itu tadi Mas, kalau awalnya kritikan saya adalah karena ini koperasi ini waktu Inpres pertama arahnya seremoni. Seperti biasa, ini kayak business as usual, mereka branding lah kira-kira ingin ngerjain koperasi gitu. Dan curiga juga buat 2029 ya. Sangat karena itu kan biasa modular seperti itu, terus kemudian nanti ada bansosnya kan gitu. Iya. Nah kemudian saya lihat ini karena ada pengalian tadi, aset Inpres yang selanjutnya yaitu Inpres 25 ini, kok ada pengalian aset negara dari fiskal kita ini sampai sebegitu besarnya kan kalau dihitung dari itu kan 6 tahun dana desa ya itu ya. Ya itu alokasinya bisa dari dana desa, bisa dari DAU dan dana bagi hasil kan. Berapa nilainya Mas kira-kira? Kalau nilainya kan 3 miliar per koperasi kurang lebih kan. Iya. Nah itu bentuknya sudah jadi 3 miliar kali 83.000 ya. Berapa triliun itu? 249 triliun. Jadi presiden mengalokasikan 249 triliun. Ya. Itu untuk koperasi Desa Merah Putih selama berapa tahun itu alokasi itu? Kalau alokasinya kan sebetulnya di skema dipinjamkan dulu oleh Bank BUMN Bank BUMN, terus kemudian yang mengerjakan proyek ini kan Agrinas Pangan Nusantara. Lah Agrinas Pangan inilah yang kemudian ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya kan ditagihkan ke Menteri Keuangan kan gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau dihitung. Jadi BUMN ini nanti selama 6 tahun nagih dari Kementerian Keuangan gitu. Ya. Setiap kali anggarannya turun. Jadi ini seolah-olah BUMN memberi kredit selama 6 tahun gitu ya kira-kira atau enggak? Kreditnya 6 tahun. Tapi kalau misalkan 6 tahun itu skema potongan. Ya potongan. Jadi dicicil lah oleh Kementerian Keuangan. Tapi sebetulnya. Jadi misalnya Bank Mandiri nih pinjemin. Ya katakan 1 triliun gitu kan. Sekarang nih keluar uangnya atau enggak juga. Jadi sebetulnya kan dipotongkan dari salah satunya dana desa. Iya. Nah itu yang bikin ribut kan Mas. Iya. Orang kok sudah pagunya diturunkan dana desa itu biasanya 70 triliun jadi 60 triliun terus kemudian dipotong kan gitu. Nah justru dari situlah mungkin masyarakat kita ini seakan-akan loh. Ini kayak koperasi Desa Merah Putih dibangun kayak dikonflikkan sama kepala desa punya anggaran gitu. Dalam tanda kutip merampok dananya desa lah gitu ya. Padahal sebenarnya itu kan bukan dipotong tapi dialihkan. Kalau dipotong itu ditiadakan. Ini kan dialihkan. Lah pengalian ini yang mungkin lo kok nggak demokratik kan itu kan ada diskurs seperti itu Mas Bambang. Dan itulah yang menurut saya yang penting adalah bahwa sekarang ini di tahun pertama anggaran misalnya di desa itu biasanya 1 miliar ini langsung dapat aset sebesar 3 miliar. Artinya kalau berpikirnya adalah teman-teman kepala desa ini juga 3 miliar itu tahun pertama langsung. Tahun pertama kan Mas. Ini kan direalisasikan di tahun ini. Yang ditalangi dulu oleh melalui BUMN tadi kan gitu. Himbara dan bekerja sama dengan Agrinas dalam tapi BUMN-nya juga tenang karena ditaruhin 200 T oleh Pak Purbaya ya. Iya, dana SAL itu. Sisa anggaran lebih. Nah, itulah yang menurut saya yang harus dilihat adalah ini aset produktif. Jadi gini nih supaya jelas nih. Jadi Mas Suroto yang tadinya bilang ini cuma omon-omon doang nih koperasi Desa Merah Putih dari komando. Tahu-tahu beneran langsung disiram 2,4 triliun gitu, 240 triliun. Wah kalau ini serius gitu ya. Ini kira-kira aset produktif Mas. Saya nggak melihat bahwa selama ini pemerintah itu kan selalu membuat koperasi itu dalam kerangka proyek pembinaan yang sebetulnya pembinasaan. Itu saya tulis di dalam jurnal Prisma itu biasanya memang karena kan nggak banyak juga yang baca Prisma nih. Maksud aku bisa jelasin itu.
Kenapa pembinaan itu jadi pembinasaan itu? Ya karena hanya kerangkanya proyek. Kerangka proyek yang pemerintah itu adalah bagaimana mengalokasikan budget pemerintah untuk kegiatan. Jadi biasanya pejabat datang, ya terus seremoni kasih sosialisasi itu. gitu sosialisasi, bintek, ya, apa segala macam. Habis itu pulang dia. Kalau Pak Prabowo bilang FGD. FGD ya. Ya seperti itu. Nah ini kan omon-omon ya betul. Omon-omon. Nah bagaimana real dari aktivitas bisnisnya koperasi? Koperasi itu tidak bisa dijawab dengan FGD kan. Memang koperasi itu adalah harus merupakan aktivitas bisnis yang itu harus menjawab kebutuhan langsung. Lah hebatnya lagi di sini, Mas Bambang, kenapa saya mendukung? Karena pemerintah akan mengalokasikan semua barang subsidi ke koperasi ini. Artinya ini kan berarti ada jalur distribusi yang ideal. Kenapa ideal? Karena selama ini Mas Bambang, itu kan yang ribut-ribut kemarin juga termasuk apa gas melon. Kenapa kok hilang dari pasar. Hilang dari pasaran terus mahal. Bahkan ada yang gas melon sampai dioplos kan mengerikan sekali itu. Sangat membahayakan. Karena biasanya kan kalau yang gitu-gitu yang dapat distribusinya ya orang dalam lah atau partai tertentu lah gitu kan. Nah itu secara teori ekonomik itu kan sudah menyalahi Mas. Jadi barang subsidi adalah barang publik. Kalau barang publik dia harus disalurkan melalui jalur khusus. Lah jalur khusus ini tidak boleh profit oriented. Sementara kalau koperasi desa itu milik warga desa itu. Milik warga, diawasi oleh mereka. Kalau misalnya gas melonnya tidak nyampe di desanya atau hari ini dia tidak bisa beli gas melon, problemnya di mana? Apakah karena transportasi logistiknya apa segala macam kan ketahuan langsung ya. Dan tidak boleh, yang jelas tidak boleh dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Itu sebetulnya tindakan kriminal loh Mas. Iya betul. Dan itu APH, maksudnya kepolisian, itu juga dilibatkan sebagai pengawas kan selama ini. Dan tiba-tiba nih jalur distribusinya ada 83.000 ya. Iya kan? Betul. Dan masif dan itu mudah sekali untuk dideteksi. Kenapa? Kalau ada masalah di desa mana kan langsung bisa terkonfirm. Terus kemudian. Tapi ini kan sekarang itu kan antara lain bedanya dengan KUD dulu karena sekarang ada teknologi digital. Betul. Saya setuju sekali. Kalau belum ada teknologi digital mungkin ngeri juga kita ngeri juga. Dan itu juga sebenarnya pengalamannya Mas Suroto mengelola sendiri seperti di Kalimantan itu kan udah pakai teknologi digital juga ya. Betul. Jadi kita satukan dalam dashboard di kantor itu. Jadi pengurus tuh enak dari dashboard aja ketahuan barang di kios ini ada berapa, laku berapa, yang nggak laku berapa ya. Jadi hal ini menjadi ada peluang bisa berhasil karena ada teknologi digital. Sebenarnya digital itu juga salah satu yang membuat saya semakin yakin gitu. Dan pikiran saya itu Mas, itu selalu berpikir bagaimana sebetulnya konsep demokratisasi ekonomi itu jalan. Nah salah satu instrumen demokratisasi ekonomi, alat yang paling strategis kan koperasi. Nah kalau tidak ada demokratisasi ekonomi, ini kan demokrasi politik yang kita perjuangkan juga macet kan Mas. Akhirnya lahir oligarki ini kan. Saya bahkan sempat curiga juga, wah ini membangun hampir 83.000 kantor ya. Kan kantor dibangun ya. Betul. Kantor kalau nggak salah luasnya 600 meter persegi. Dan harus ada tanahnya 1.000 meter. Itu ada 2 gudang, ada gerai, nanti ada apotek kecilnya, simpan pinjam dan sebagainya. Saya pertama curiga, waduh ini siapa yang kebagian proyek ini ya kan? Iya semua orang pasti. Cuma jangan-jangan ordal lagi ya kan. Tapi ternyata itu harus dibangun oleh warga desa ya Mas. Ya jadi impresnya itu kan jelas sekali di sana bahwa koperasi desa Kelurahan Merputih ini gedungnya dibangun secara padat karya. Terus karya bakti. Artinya padat karya artinya nggak boleh pakai kontraktor ya? Tidak boleh kontraktor. Itu. Dan yang membangun harus warga desa itu. Pak Jowo Mota itu kan Dirut Agrinas Pangan Nusantara, dia malah bahkan berani mengatakan kalau ada kontrak itu saya pastikan itu penipuan. Iya. Dan itu memang banyak yang tertipu. Iya, banyak. Karena ya masyarakat ini kan lo ada proyek skalanya besar, biasanya pikirannya kan nyari kontraktor nanti ada komisinya, dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya menarik dari konsep ini sehingga ini aneh ya, baru pertama kali ya. Bahwa bangunan pemerintah nggak boleh dibangun oleh kontraktor tapi harus dibangun gotong royong kira-kira gitu kan. Dan dikerjakan oleh Agrinas, artinya anggarannya ada di Agrinas itu
itu kan BUMN yang mengerjakan. Terus kemudian skema ini sebetulnya juga mengarah ke efisiensinya itu juga kan penting Mas. Jadi ini rada proyek bansos juga sebetulnya ya. Meng-create pekerjaan juga buat orang. Jadi nggak boleh gitu bahwa orang dari kampung sebelahnya kecuali nggak ada ya. Betul. Harus oleh warga KTP harus warga di situ. Kerja di situ. Jadi ini sebetulnya menyalurkan ekonomi juga ya. Bantuin Pak Purbaya juga ini uangnya per desa 1,6 ya kalau nggak salah untuk bangun. Enggak. Itu rata-rata ya. Tergantung kalau di Jawa mungkin 700. Kalau di Papua juta. Gimana? Kalau Papua bisa berapa miliar ya. Jadi lokasi dan juga jadi rata-rata 1,6 itu karena kalau di Papua di daerah terpencil bisa mahal sekali. Tapi kalau supaya bisa dibangun warga itu jadi memang udah prefab ya semuanya ya. Betul. Bentuknya sama. Itu kan desain apa segala macam itu juga supaya menunjukkan bahwa kita ini merupakan trademark atau merek baru dari sebuah koperasi yang selama ini disepelekan. Jadi ini juga sudah ada dampaknya nih Mas. Secara psikologi, wah ini kok bangunan ini mirip-mirip kayak Alfamart seperti itu kan. Terus orang kan ribet di sini nih. Nah itu juga terus dikait-kaitkan sama KDKMP. Padahal Alfamart kan bangunannya beda-beda Mas. Dan juga nggak ada kaitannya sama KDKMP. Tapi orang-orang ini. Ya kalau kayak Alfamart sama Indonesia ngapain masuk ke desa? Ini kan D-nya dari desa kan. Lah digoreng lagi kemarin kan ada penutupan itu Mas. Iya. Padahal penutupan ini urusannya karena mereka melanggar zonasi. Oleh Pemda ya. Nggak ada urusannya sama nggak ada urusannya sama koperasi desa. Nggak, tapi benar kan ini kan desa kan. Jadi desa. Di kota nggak dibangun ya. Desa dan kelurahan. Kelurahan. Tapi kelurahan kayaknya terakhir kali ya. Saya kira fase kedua itu karena soal pengadaan tanahnya kan nggak mungkin kalau dipaksakan. Karena dapetin 1.000 meter di kota gimana di Jakarta bisa dapet 1.000 meter. Paling di Senayan. Kalau di desa mungkin yang nyumbang juga ada ya mau 1.000 meter itu masih ada lah kalau daerah-daerah terpencil itu. Ya ini proyek ini kan pengennya Pak Presiden ini kelihatannya cepat, pengennya segera masyarakat itu melihat hasilnya gitu. Ya kayak MBG juga ya mesti cepat-cepat gitu. Dan ini menurut saya juga penting karena kita ini kan begitu ganti tahun politik, ide ini belum tentu diteruskan kan Mas. Bangun ibu kota juga kayak IKN misalnya. Ya hal-hal seperti ini menurut saya ini juga bagian dari perhitungan presiden saya kira untuk bagaimana bisa efektif lah gitu. Ya saya baru baca artikel nih ngomong tentang kenapa dipaksain. Saya termasuk banyak yang sangat mengkritik itu ya. Dan masuk akal sih kritiknya. Kenapa harus dipaksain? Ini kan harusnya bangun dulu yang wajarnya kan. Bangun dulu sedikit lihat sebagai pilot proyek. Terus belajar dulu, babak belur dulu di situ. Terus perbaiki baru di scale up. Baru scale up. Ini kok langsung Pak Jo itu berapa targetnya? Itu Agustus ini udah selesai 83.000 itu. Perhitungan analisis saya di dashboard itu kalau sampai akhir November itu selesai kurang lebih 60.000. 60.000 ya. Sekarang udah selesai berapa nih? Sekarang sudah yang 100% sudah 12-an ribu lah. Oh ya, ini sekarang tanggal 3 Juni ya. Sudah 12.000. Sejak dimulai kapan? Dari sejak November tahun 2025. Jadi berapa bulan itu hanya? Berapa bulan ya? hanya 6 bulanan. Hanya 6-7 bulan, belum 7 bulan ya. Sudah 12.000 dan targetnya 60.000 di akhir November. Ya anggaplah akhir tahun 2026 itu kurang lebih akan dicapai sekitar 60.000. 60.000. Bayangkan Mas, itu berarti yang 20 ribuan itu kan. Ya kita lihat aja Alfamart sama itu kan ada 24-an ribu tuh berapa belas tahun ya. Ya itu kalau di total mereka 50.000 ya. Nah itu sebetulnya bukan soal itu Mas. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan lokasi di setiap desa itu juga sebenarnya untuk memastikan tadi yang barang-barang subsidi tadi supaya betul-betul berada dalam kontrol masyarakat. Dulu salah satu kelemahan KUD itu kan karena di tingkat kecamatan walaupun bunyinya koperasi unit desa. Itu supaya masyarakat desa tidak bisa ngontrol. Lah ini kan kalau di desa kan langsung terkontrol. Tapi justru itu juga kritiknya loh Mas. Kadang-kadang kan oke lah kalau desa yang banyak penduduknya. Lah kan kalau desa yang jarang penduduknya itu nanti
kalau kita bicara bisnis retail ya, kan kalau pakai bahasa orang-orang MBA itu basketnya itu isinya bisa sehari harus ada pendapatan berapa gitu. Ini kan sekarang kalau orang-orang yang berpikir konvensional seperti itu, kalau di desa yang penduduknya nggak terlalu banyak, apalagi uangnya juga nggak terlalu banyak, ini kan nggak nyampe nih pendapatan hariannya, bangkrut ya. Gimana jawabnya itu? Jadi kan fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan hanya sebagai jalur distribusi, tapi off-taker dari produk rakyat. Kalau di situ tidak banyak orangnya, tapi sawahnya luas, terus kemudian hasil pertaniannya banyak, ya fungsi koperasi ini sebagai off-taker. Jadi dia bukan satu arah ya, tapi bukan satu arah. Makanya ada gudangnya itu 2 ya. Ya, ini terjemahan kalau undang-undang dasarnya itu jadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu dikelola makanya sebagai usaha bersama. Kalau kita yang belajar koperasi itu kan koperasi ada macam-macam. Ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi kerja, apalagi koperasi ya macam-macam lah, jasa, macam-macam. Ya, jasa ya. Nah ini nih koperasi desa ini jadi gabungan dari semua itu. Ada apa aja nanti di koperasi itu? Nah ini yang menarik adalah koperasi desa ini adalah kalau dilihat sebagai konsep yang berjalan ini adalah koperasi persemakmuran. Artinya apa? Didekati dengan konsep multisektor. Dan multisektor inilah yang sebetulnya paling penting ketika dilekatkan di masyarakat desa. Jadi kalau ada problem apa, jawabannya akan merupakan tanggung jawab bersama kan gitu. Kan selama ini kita itu kan melepas masalah itu ke masyarakat, tidak ada solusi yang komprehensif, solusinya sektoral kan gitu Mas. Nah, kalau ini saya lihat bahkan sampai modelnya kayak Indomaret Plus ya atau Alfamart Plus, pakai plus ini. Jadi 2 tahun pertama itu dikendalikan dari pusat oleh Agrinas melalui ini sebagai berjejaring ya. Betul. Berjejaring, jadi selalu bisa ada dashboard melihat barang sampai di sana berapa, laku berapa. Jadi bisa lihat juga yang fast moving, yang cepat, yang slow ya. Lalu juga untuk pengadaan barangnya kan ramai juga tuh dikritik. Loh, kok truknya Koperasi Merah Putih ada di Indofood ya kan? Oh, ini apa? Loh, itu kan memang beli barang dari Indofood, dari Wing, dari Unilever untuk didistribusikan kan itu. Sebetulnya itu kan distribusi distributor itu bagian juga. Sebagai retail, sebagai perusahaan retailnya. Itu distributor untuk retail. Ya, retail. Nah, barang-barang yang di situ kebetulan kan barangnya prinsipal. Kita ini kan belum punya DC, belum punya distribution center di daerah yang sudah proper Lah terus barangnya prinsipal karena Pak Prabowo mau buka kan kebetulan ada di situ. Tapi kan digoreng kemana-mana ya. Tapi nantinya itu kan makanya udah beli berapa ya? Tiap koperasi kan ada 1 truk, 1 pick up, 2 motor 3 roda. 3 roda. Jadi mereka ini bahkan jalur distribusinya jadi bolak-balik ya, dari mungkin bawa barang dari mitra untuk diretailkan, tapi baliknya dia bawa produksi desa itu ke market ya. Jadi dia lebih efisien dong karena bolak-balik. Kalau transport kan harus bolak-balik, kalau enggak dia mati itu ya. Cuma kan orang takut juga Mas, ini koperasi apalagi di desa, ujuk-ujuk punya truk, terus punya pick up, punya 2 motor, ntar servisnya gimana, ntar malah dipakai buat ketuanya untuk cari istri muda apa gimana itu. Udah kepikiran nggak itu soal itu? Jadi kan manajemen Agrinas ini juga bertanggung jawab untuk membangunkan ekosistemnya termasuk manajemennya. Jadi template manajemennya nanti supaya mudah diikuti. Itu ya kita juga bertanggung jawab. Kalau pemerintah itu membangun gedung terus kemudian tidak didorong ekosistem bisnisnya sampai kepada SOP bisnisnya juga tidak dibuatkan template yang standar. Mas Roto di Agrinas sekarang apa posisinya? Saya diminta sebagai staf ahli. Oh, staf ahlinya Pak Jo nih ya. Pak Jo, Pak Dirut. Iya. Jadi kan Mas, ini kan pengalaman di Kalimantan lagi ya. Itu kira-kira
hambatan apa aja yang harus kita waspadai ini dengan rencana besar ini? Jadi yang jelas saya malah justru takut sama birokrasi ini, apakah mereka itu akan mengakselerasi apa enggak. Contohnya adalah barang-barang subsidi. Ini kita masyarakat itu harusnya memastikan itu bahwa barang subsidi yang akan dijual di HET itu harus dilakukan di koperasi supaya tidak jadi bahan spekulasi misalnya seperti tapi itu. Bisa banyak yang marah dong itu orang-orang dalam atau kata Pak Prabowo deep state yang selama ini menikmati jalur-jalur itu bisa marah, Mas. Nah, kalau masyarakat itu mau clear bahwa barang-barang subsidi itu ada di dalam kendali mereka harusnya yang dituntut malah justru bagaimana supaya harusnya rakyatnya yang marah sama orang-orang dalam ini. Ini malah ngolok-olok. Ya. Ini omong kosong, ini hanya seremoni. Ya itu karena problemnya adalah masyarakat kita sudah biasa tertindas sehingga ketika mau diselesaikan penindasannya malah diolok-olok. Itu sesuatu tidak mungkin. Biasa ditipu tuh. Dengan branding. Nah ini yang ingin diperbaiki melalui jalur Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi yang lebih penting lagi Mas Bambang itu adalah bagaimana ini koperasi ini nanti bisa menjadi hub bagi akselerasi ekonomi masyarakat desa di semua sektor. Bahkan itu di gerainya itu ada tempat untuk periksa kesehatan dan sebagainya. Itu rancang bangunnya artinya apa? Ada aktivitas yang mungkin tidak komersial, ada yang komersial. Ini jadi kayak toko serba ada gitu ya. Ya one stop service-nya mungkin semacam mall-nya kalau di kota itu Itu mall-nya di desa gitu. Jadi ada apa aja selain bisa beli Indomie, bisa beli sampo, dia bisa obat ya. Apotek terus kemudian periksa kesehatan sederhana ya maksudnya yang simpling. Bisa pinjam uang juga kan? Ya, USP simpan pinjam. Unit simpan pinjam. Dan macam-macam. Dan betul ya bahwa orang-orang yang bekerja di situ harus orang yang masyarakat KTP di desa situ ya, KTP. 18 orang per koperasi itu. Ya, hanya satu yang manajer itu memang direkrut secara nasional. Saya kira ini juga jadi dari 18 orang itu ada satu yang direkrut secara nasional. Pengawasnya manajer. Jadi ini yang direkrut ini orang bekerja ini adalah manajemen, Mas. Nah, si manajernya ini yang direkrut kemarin nasional sampai yang daftar sampai ratusan ribu. Itu 83.000 itu. Nanti akan 83.000 tapi yang direkrut kemarin kan baru 35.000 itu mungkin untuk ancang-ancang sampai Agustus nanti. Itu kan karyawannya Agrinas ya? Karyawannya posisinya adalah PKWT atau pekerja kontrak selama 2 tahun untuk kontraknya Agrinas. Langsung 2 tahun? Ya. Tapi ada masa percobaan pasti kan kalau yang ada yang nakal-nakal apa? Ya namanya kontrak 2 tahun kan bisa saja dihentikan. Iya. Dan biasanya kan ada 3 bulan betul. apa ya. Udah dapat Mas 20.000 tuh. Sudah rekrutmen kan sudah. Itu harus dari lokal juga atau? Tidak, kalau ini yang untuk nasional. Saya kira ini bagus juga Mas kalau misalnya ini mereka itu dikader untuk nanti jadi calon-calon direkturnya BUMN karena gitu. apa? Ini dari udah kerja ya? di bawah itu kan. Paham tuh. Ini kan bagus. Pak Prabowo kelihatannya visinya agak canggih juga ke sana itu. Tapi pasti dialokasikan supaya kalau bisa nggak jauh-jauh amat lah ya kali dari tempatnya nggak? Ya menurut saya yang 17 itu yang wajib dari desa situ malahan. Oh yang 17 wajib harus KTP desa itu. Yang satu ini kan tugas 2 bulan dan mungkin dalam 2 tahun dia harus milih juga ya calon mimpin dari situ ya. Betul. Jadi ini selama 2 tahun dia digaji oleh Agrinas kan, yang satu orang. Ya. Yang 17 juga ya digaji oleh tiap unit ya. Nah kemudian hitungannya kurang lebih 17 ya rancang bangunnya gitu. Tapi mungkin ada efektivitas SDM yang. Kalau itu kan kebutuhannya sangat fleksibel. Ya. Nah ini kan, itu 18 kali 83.000 berapa total kerjaan tercipta ya? Itu 1,4 Mas. 1,4 juta ya. Kalau Anda lihat BRI itu 83.000 jadi 15-an kali lipat BRI. Jadi kantor KDKMP harus 15 kali lipat BRI juga nanti Jadi kalau ada karyawan Alfamart atau Indomaret yang ditutup gara-gara melanggar zona bisa daftar juga kali ya ke desanya masing-masingnya. Saya kira mereka harus lebih bangga karena apa? Mereka jadi pemilik juga. Kalau di Alfamart Indomaret bukan pemilik ya. Hanya bekerja biasa. Dan mereka buat koperasi juga bagus karena udah pengalaman kan. Betul. Iya. Dapat dividen lagi. Iya. Akhir tahunnya dapat
SHU atau keuntungan. Dan apalagi kalau dia balik ke desanya kan dia nggak usah kos ya. Iya. Nah ini saya kira juga skema bisnis koperasi ini yang selama ini tidak pernah dilihat oleh masyarakat itu karena tidak pernah kelihatan sebagai brand. 83.000 dengan gedung yang ininya sama, mereknya sama, itu ini udah mengagetkan orang dan kemudian mereka itu juga yang tidak suka, itu juga ini menganggap ini ancaman kan, ancaman serius gitu. Biasa dalam bisnis, tapi nanti semua pasti akan terkoreksi dan mencapai titik harmoni dan keseimbangan semuanya, Mas. Enggak kan, tapi saya bandingin sama ini, Mas. Ada 2 orang yang saya baca artikel tuh. Apa bedanya manajemen gaya Elon Musk ya dengan Jeff Bezos yang punya Amazon. Terutama dalam mereka kan bersaing dalam membuat roket. Betul. SpaceX lawan Blue namanya. Kalau pendekatannya Elon Musk kan bikin secepatnya supaya tahu kalau gagal, kita belajar gagal ini terus bangun lebih bagus, gagal lagi, bangun bagus, gagal lagi, bangun. Kalau Jeff Bezos kan enggak, dia kan yang lebih konvensional, bikin modelnya dulu kecil, lihat perfeksin, gedein dikit. Lihat bener nggak, bagian dikit. Tapi kalau kita lihat setelah berapa tahun yang berhasil Elon Musk ya, walaupun ini belum berakhir pertandingannya, karena SpaceX-nya udah jauh. Nah, kayak mungkin Pak Prabowo tuh modelnya model Elon Musk gitu ya. Jadi dia tahu bahwa dalam dia membangun 83 pasti akan ada beberapa yang fail dong pasti. Jadi artinya fail itu artinya ada masalah lah gitu. Betul. Jadi tetap hukum Paretonya pasti bekerja nanti kan. Kalau orang uang sekolahnya lah ya kan, learning cost ya. Ya tapi menurut saya ini juga tidak bisa kalau kita hanya membangun dalam skala piloting yang sedikit seperti itu terus kemudian deeskalasi. Bagaimana kita akan memiliki bargain untuk membangun jalur distribusi, Mas? Nggak mungkin kalau cuman saya takutnya kan gini, Mas, kalau sistem hukum kita sekarang kalau ada yang menyangkut uang negara, ini kan uang negara juga dipakai, terus gagal atau rugi langsung merugikan negara, langsung kayak dinadimkan kan gitu. Jadi apa? Yang sudah pasti bahwa ketika barang subsidi itu disalurkan, nilai keekonomiannya, Mas, itu nilai subsidinya aja kan 310 triliun. Nilai keekonomiannya sudah saya hitung itu adalah kurang lebih 1.500 triliun. Lah. Dari situ. Mas Roto bisa ngomong gitu. Tapi kan kalau duduk di kursi Mas tuh, kalau Pak Jo bosnya Mas kan berani, dia bilang udah saya berani dinadimkan. Dia ngomong di sini loh. Kalau dia mengambil risiko itu karena dia berasa dia melakukan ini untuk rakyat. Nah kalau sebagai staf ahlinya, Mas Roto berani nggak diibamkan? Risiko diibamkan berani nggak ngambil? Jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana skema bisnis tadi itu ada memang kepastian. Jadi kita bukan berarti memastikan sesuatu yang belum pasti. Ya kalau bisnis kan nggak mungkin pasti untung kan. Iya betul. Bisnis itu ada kemungkinan rugi. Betul. Dengan alam sekarang bahwa kalau rugi ada uang negaranya maka Anda adalah koruptor. Seperti konsultan seperti IBAM itu. Dianggap Anda sebagai staf ahli nanti diibamkan. Nggak takut tuh menghadapi risiko diibamkan nanti. Kalau menurut saya apa sih yang saya harus takuti? Saya orang yang tidak pernah berpikir bahwa di dalam skala proyek apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini saya harus kong kali kong di situ. Jadi nothing tulus kalau saya cuma berani janji gini. Kalau satu saat selama Mas Roto tidak mencuri uang rakyat, kalau diibamkan saya pasti belain. Paling tidak ditengoki sama Mas Bambang. Oh enggak, sebelum pun kita belain lah. Karena ketidakadilan kan itu namanya. Nah tapi kembali nih, ini saya sendiri suka ditanya gitu. Jadi saya ingin menggunakan ini untuk kayak frequently asked question ya. Kita balik lagi sedikit. Jadi koperasi ini dibiayai kira-kira 240 triliun. Yang langsung diguyurkan tahun ini, kira-kira sejak November lalu bahkan ya. Diguyurkan, bentuknya adalah akan jadi
di tiap desa itu ada kantor-kantor dan peralatannya. Ada tiap kantor itu ada 1 truk 6 roda, ada 1 pick up ya termasuk yang 4x4 dan 2 roda 3 dilengkapi semua dengan cash register yang tersambung secara internet dan bisa diamati dari kantor pusat, dan kantor pusat sedang merekrut kepala koperasi ini ya dikontrak 2 tahun, lalu mereka juga bersama mereka direkrut 17 orang lain yang akan menjadi karyawan yang harus dari KTP desa itu. Harus anak-anak muda desa. Jadi itu kreat di situ. Lalu kerjaannya apa selain mereka ya kita bisa beli barang-barang biasalah sampo apa segala macam, dan harganya bersaing karena pasti beli untuk 83.000 unit. Diskonnya gede lah ya kan. Apalagi langsung ke prinsipal. Dan langsung ke prinsipal dan langsung diantar sendiri dengan jalur distribusi sendiri. Pasti lebih murah lah. Dan hebatnya keuntungannya untuk warga sendiri karena itu kan dikembalikan pada warganya ya. Jadi dan karena itu miliknya warga kampung itu gitu ya. Dan tapi itu baru satu sisi lain dia juga jual obat-obat juga ya. Bisa tes kesehatan. Jadi ini mungkin kerjasama dengan puskesmas ya. Bahkan ada kemungkinan jadi kantor pos desa juga. Ada kemungkinan ya, masih dibicarakan gitu ya. Lalu dia juga jadi gudang kan. Betul. Kalau ada produk di situ, ada kelebihan beras. Dan nantinya rencananya bersinergi dengan dapur kan. Menjadi pemasok buat dapur MBG. Kan? Ya, itu kan kreasi pasarnya sudah jelas ya. MBG ini kemudian off-takernya koperasi gitu. Ya, dan saya ini kira sinergi yang indah sekali. Dan ini juga dipakai untuk mengendalikan inflasi kan. Betul Mas. Jadi kalau misalnya di kampungnya Mas Suroto, di mana sih Mas Suroto kampungnya? Di Purwokerto. Kan kadang-kadang tuh peternak telur itu tahu-tahu harganya jatuh, ya kan? Itu karena diatur oleh berapa perusahaan aja kan? Mungkin 2 perusahaan yang paling gede lah. Duopoli ya. Ya duopoli ya. Katanya ada 4 tapi yang kuat 2 lah. Karena itu kan diatur dari anakan, makanan, sampai off-taker. Nah tahu-tahu harga telur situ. Kan kalau di Jogja kemarin akhirnya peternak marah dibuang ke jalan. Kalau ini enggak. Begitu harga telur turun, perintahlah MBG. Sekarang menunya tambah telur gitu kan. Gimana naik? Nah, kalau masih MBG masih kurang, koperasi stok telur, ya kan? Betul. Tapi kalau harganya terlalu tinggi, MBG stop pakai menu telur gitu kan? Dan itu semua bisa dilihat real time di dashboard. Jadi itu juga alat pengendali inflasi juga ya. Bukan hanya alat kendali inflasi, tapi itu kan creating market di ekonomi domestik kita itu jadi lebih stabilisasi ya. Ya betul, stabilisasi. Itu yang Singapura aja yang tidak punya natural resources Mas. Mereka itu menggunakan NTUC fair price itu, koperasinya itu untuk kendali inflasi. Ya, ini saya kebetulan tahu, tapi Mas Suroto ceritain lah NTU fair price itu apa di Singapura. National Trade Union Kooperatif itu adalah jaringan toko retail yang mereka itu membangun jalur distribusi sendiri yang itu dimiliki oleh warga Singapura, terus kemudian keuntungannya dikembalikan kepada mereka yang mengurus juga masyarakat, dan kemudian inilah yang dibangun dari sejak awal itu sebagai apa? Sebagai kekuatan untuk memoderasi biaya hidup warga Singapura yang sering dipermainkan oleh mafia kartel. Oleh spekulan ya. Spekulan. Lah, Singapura yang tidak punya apa-apa, sekarang mereka punya kekuatan koperasinya ini atau perusahaan koperasinya ini sekarang sudah spin off kemana-mana Mas. Mereka bahkan berapa besar NTU ini? NTUC ini market share dari pasar retail 64%. Jadi yang orang banyak nggak tahu kan, orang mikirnya kalau Singapura hebat ini toko mall. Tidak tahu bahwa ada koperasi yang sangat besar yang bentuknya retail. Namanya National Trade Union. Dan salah satu itunya fair price ya. Jadi fair price itu berarti harganya nggak boleh gila-gilaan ngambil untungnya kan adanya.
Kenapa fair price? Karena apa? Semua anggota boleh tahu itu dari prinsipalnya berapa. Dan kalaupun dia bayar kan nanti untungnya balik lagi ke dia. Balik lagi, economic patron driven. Nah terus kemudian bukan hanya itu Mas, jadi si koperasi ini akhirnya spin off, mereka membentuk yang namanya NTUC income. Insurance nomor 2 paling besar di Singapura itu adalah NTUC income. Dan mantan CEO-nya itu di NTUC itu juga sekarang jadi ketua parlemen. Karena mereka ini sudah bekerja untuk masyarakat. Jadi, bahkan mantan presiden yang Ibu Halimah siapa? Itu beliau itu mantan kepala departemen di NTUC dulu. Kepala departemen kampanye kalau tidak salah. Cuma aja mereka nggak pakai nama koperasi ya. Tapi sebetulnya koperasi, trade union ya kan. NTUC itu kan National Trade Union Kooperatif. Koperasi pekerja atau koperasi buruh awalnya. Memang kadang-kadang yang bikin orang Indonesia banyak nggak tahu itu banyak perusahaan besar-besar yang sukses itu ternyata koperasi ya. Buktinya Ace Hardware Store kan. Siapa di Indonesia yang tahu bahwa itu adalah koperasi, ya kan? Ya betul. Dan perumahan kan Mas Bambang. Kalau di Amerika salah satu koperasi simpan pinjam terbesar itu kan punyanya angkatan lautnya. Betul. Amerika ya. Betul, itu Credit Union ya. Credit Union ya, simpan pinjam ya. Itu besar sekali ya. Jadi bukan konglomerat yang menguasai tapi listrik juga tidak hanya. Bahkan di dunia mungkin koperasi listrik paling besar di Amerika ya. Koperasi Amerika Serikat. Nah ini ada rencana juga di desa-desa itu akan menjadi bagian dari koperasi energi atau listrik itu. Ya harapannya. Di embahnya kapitalisme di Amerika aja ada koperasi listrik gitu. Koperasi listrik, koperasi rumah sakit. Ya saya kira ke depan harus kalau bisa masyarakat itu ya apa yang ada di dalam ekonomi lokal itu yang kemudian diusahakan supaya putaran ekonominya di situ, termasuk listrik itu sebetulnya juga kan sekarang ada mikrohidro segala macam, solar system ya. Nah, terus kemudian ini kan semua sebetulnya harusnya menjadi aktivitas masyarakat gitu loh Mas. Dan ownership itu yang paling penting Mas Bambang. Jadi selama ini kita itu gagal melakukan sesuatu itu karena apa? Kita tidak memperhatikan aspek ownership yang berkeadilan ini. Sehingga apa? Masyarakat kita banyak yang tertinggal. Ya, dan lebih sedihnya itu yaitu kita kembali ke contoh di negara embahnya kapitalis ini. New York. Ternyata itu salah satu koperasi perumahan terbesar di dunia itu adanya di New York. Betul. Dan di kita nggak ada. Baru Mas Marco baru yang bikin koperasi perumahannya. Menteng, terus kemudian ada juga koperasi tapi perumahan. Yang gede seperti di New York itu nggak ada ya. Yang pertama itu malah justru Kampung Akuarium itu koperasi Mas. Itu tapi kan apa udah jalan benar itu masih? Sudah jalan, malah dapat Habitat Award itu. Iya. Tapi kan kemarin sempat agak ada pergantian gubernur lalu agak sempat. Enggak, bukan Kampung Akuarium. Ada satu lagi kampung apa? Ya Kampung Akuarium. Enggak, ada satu lagi itu di Kunir, banyak sekali. Iya. Tapi itu menurut saya itu juga best practice ya. Jadi itu tata kelola koperasi itu ternyata memberi nilai tambah intinya kayak itu. Ada tadi yang saya sebut economic patronage driven itu kan maksudnya bahwa ada nilai tambah yang kemudian itu kembali ke masyarakat itu sendiri gitu. Iya. Ya, jadi Amerika tadi koperasi di Indonesia emang punya masalah image ya. Masalah seolah-olah koperasi itu ya pasti rugi lah, tempatnya tidak menarik. Jadi tapi sekarang beruntung lah ada Ace Hardware Store tuh orang-orang bisa lihat, ini koperasi tuh gitu. Sunkist yang kita minum, terus kemudian Line Ole, terus kemudian banyak sekali produknya. Yang Fonterra yang paling gila ya. Itu kan susu. Di sini Anlin itu kan dari Fonterra. Iya, Fonterra. Jadi orang banyak yang nggak tahu Fonterra itu koperasi peternak susu di New Zealand. Mungkin anggotanya 8.000 9.000 semua peternak susu lah. Tapi mereka menguasai kira-kira 1/3 produksi dairy di dunia loh, menguasai pasar dunia. Sudah 35% market share. Ya, jadi pasar dunia loh ya, kita bukan ngomong pasar New Zealand. Jadi koperasi besar itu bukan hal yang
luar biasa, udah terjadi sehari-hari itu ya. Katun di Cina itu marketing co-op. Jadi, dan itu kuat sekali. Ya, jadi apa yang dulu disebut Bung Hatta itu emang benar ya. Tapi kita lupa sih Mas sama peringatan almarhum Bung Hatta. Dulu kan dia ngomong demokrasi politik tidak mungkin berjalan baik kalau tidak disertai demokrasi ekonomi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan autokrasi. Dan itu yang kita kan kemarin salahnya di reformasi, kita terlalu fokus pada demokrasi politik, lupa pada demokrasi ekonomi. Akhirnya negara kita dikuasai oligarki kan. Betul. Yang bisa membayar politisi. Dan itu adalah rezim anti demokrasi sebetulnya kita. Jadi membajak demokrasi kita. Betul. Ya. Nah itu menurut saya operasi dan kemudian skema agenda demokratisasi ekonomi yang lain itu harus menjadi agenda besar, termasuk gerakan civil society itu harusnya ini menjadi tema besar. Demokrasi ekonomi. Apa itu yang menyebabkan Mas nyebrang? Karena merasa Koperasi Desa Merah Putih itu alat untuk membangkitkan demokrasi ekonomi. Saya terus terang saja, saya sangat pesimis bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh civil society ini mereka itu tidak melakukan aktivitas reposisi terhadap agenda demokratisasi ekonomi. Makanya saya langsung agak pesimis. Nah, bagi saya ini saya tidak mendukung siapa orang, tapi saya mendukung gagasan. Kan? Kalau teman-teman tidak setuju, oke. Ada yang tidak setuju, tidak suka sama pemimpinnya atau apapun. Kalau pemimpin ganti udah berapa kali reformasi ini Mas? Hasilnya apa? Nggak ada. Kita semakin hari semakin jadi kalau oligarkis. Mas Suroto merasa perlu lagi ada reformasi, sekarang harus fokusnya ke demokrasi ekonomi. Ini terus terang mandatori dari pasal 33 ini yang paling penting Mas. Kenapa? Karena itulah pasal ini kan pasal ratapan rakyat yang sesungguhnya. Kalau yang urusan tata negara kan ditempeli. Tapi ini ada sohib saya yang juga sohib Mas Suroto yang marah nih dengan Mas Suroto pindah. Itu sohib saya di Wonosobo, Mas Farid Gaban. Ya kan? Saya bilang, wah ini saya nggak setuju Mas Suroto. Kenapa? Utamanya kita tahulah Mas Farid Gaban. Utamanya ini kan tidak hanya top down, bahkan militer. Ini gerakan Koperasi Desa Merah Putih itu di mata seorang Farid Gaban bentuk militerisasi juga. Karena yang jadi ujung tombak pelaksananya di lapangan Babinsa kan? Betul. Tapi gini Mas, kenapa kok militer itu saya juga tidak persoalkan yang mengerjakan? Ini kan sebagai fasilitator, pengelolanya dari proyek ini kan adalah Agrinas BUMN, terus kemudian di KSO kan dan dikasih waktu 2 tahun lagi ya. Dikasih waktu juga, ini bukan militer itu yang kemudian ngerjakan simpan pinjamnya, bukan yang mengelola toko, tapi teman-teman ini yang membangun ini. Ini kalau menurut saya malah justru membebaskan tanggung jawab dari kepala-kepala desa ini dalam konteks apa Mas? Tanggung jawab untuk bikin laporan LPG. Kan banyak kepala desa yang kemarin bermasalah di waktu pemilu, katanya saya dengar-dengar banyak yang kecekik. Ini kan justru meringankan. Dan ini supaya clear aja, jadi Babinsa itu sekarang bukan sebagai, dia sebagai pengawas saja sebenarnya. Sebagai pengawas atau fasilitator dari kegiatan padat karya itu. Dan dia tidak memberatkan koperasi karena digaji langsung, ya dibayar, honornya dibayar langsung dari Agrinas. Ya. Lumayan sih katanya 200.000 per hari ya. Saya nggak begitu detail. Staf ahli bidang yang berbeda itu. Enggak, tapi menurut saya itu bagus karena dia kan tugasnya juga nggak ringan. Tiap pagi harus pakai HP-nya laporan ke website kan. Terus dia harus foto. Sekarang udah progresnya segini, foto terus kirim, nanti sore malam laporan lagi, sehingga informasinya selalu update lah gitu ya. Dan dia juga harus mempraktekkan ini kan tugas teritorial, gimana bersatu dengan rakyat. Ya, saya kira kalau militerisme itu juga kita punya case misalnya seperti Korea Selatan dulu.
Jadi militerisasi di dalam hidupnya koperasi itu waktu itu malah sampai pengurusnya, sampai manajemennya itu adalah tentara. Ya terus kalau di sana semua orang wajib militer soalnya kan. Ya, enggak, memang dulu koperasi itu di-co-opted betul-betul Mas. Terus kemudian ada kongres dari teman-teman gerakan Korea Baru itu. Mereka minta pengurus-pengurusnya jangan tentara. Terus kemudian jangan pelan-pelan. Jadi ini proses deofisialisasi. Ini deofisialisasi atau pengurangan dari lebih gampang lah ya. Kalau tentara itu kalau satu saat dibilang kamu tugasnya udah selesai itu gampang ya. Kalau selesai. Tentara kalau ormas yang susah, mungkin ya, susah ya. Kalau saya ingat dulu saya ingat cerita Jenderal siapa dulu mantan kepala Pak Hendro Priyono waktu beliau Pangdam. Ada seorang jenderal pensiunan datang mengadukan soal anaknya yang ditusuk preman inilah terkenal sih anaknya preman. Lalu Pak Hendro cerita sama saya, inilah bedanya kita apa? Saya nih sebagai tentara ada pensiunnya. Kalau preman itu nggak ada pensiunnya. Jadi punya. Kalau tentara begitu pensiun selesai udah kan kewenangannya. Kalau preman ini kan nggak pensiun. Jadi kalau army never die enggak. Ini sebetulnya yang never die adalah si premannya. Ya. Nah, saya ingin tanya nih, nah jadi ini walaupun bentuk kantornya sama, manajemennya macam-macamnya sama, tapi nanti mereka akan beragam ya karena tergantung produksi itu kan. Saya lihat kemarin kalau nggak salah Pak Jo baru dari daerah peternakan sapi, mungkin di sana mereka akan lebih produk dairy ya. Kalau yang kebutuhan sehari-hari barang-barang kebutuhan pokok itu udah pasti sama, mau di pantai mau di darat dimanapun pasti sama kan Mas, orang berkebutuhan. Tapi kan retail itu kan marginnya tipis ya. Betul. Nah yang paling penting kan fungsi off taker dari produk-produk masyarakat supaya terserap dan kemudian mereka menjadi tadi menikmati fair price-nya itu betul-betul akan terjadi. Sebetulnya mungkin tugas yang lebih utamanya kalau terutama di desa itu ya off taker itu kan sebetulnya artinya supaya mereka nggak ditindas tengkulak lah ya. Betul Mas. Ya, apalagi kayak peternak susu itu kan susu itu cepat basi, jadi mereka kadang-kadang posisinya lemah sekali ya. Ya dan saya merasakan sendiri bagaimana dulu waktu saya ikut dalam proyek-proyek yang waktu saya masih habis lulus terus kemudian ikut proyek-proyek di masyarakat itu sebetulnya adalah kendalanya itu tadi. Dari mana modal itu berasal? Di sanalah nilai tambah dari masyarakat kita, petani, peternak, petambak itu hilang. Nah, mereka panen tapi tidak menikmati hasil panennya. Karena pas panen harga turun ya. Bukan hanya harga turun, dipaksa turun karena sudah pinjam uang dulu sama tengkulak Mas. Ini kan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga menyelesaikan problem yang sebetulnya sudah akut seperti ini. Jadi kalau silo koperasinya kecil-kecil dibiarkan organik gak jadi Mas. Gak bisa menyelesaikan problem jadi maunya besar ini. Udah sekarang jangan pinjam ke tengkulak, pinjam ke koperasi. Nanti dibayar pas panen, bunganya juga lebih rendah ya. Ya kalau mereka ini bersatu di dalam satu masyarakat di desa itu semua adalah anggota koperasi Mas. Ini kan pendekatannya adalah karena Mas Bambang sama saya juga nanti itu menjadi pemilik karena kita sudah bayar bayar pajak, makanya APBN ini yang berarti kan ada hak masyarakat di seluruh desa itu untuk menjaga kepentingan mereka. Bagaimana bukan hanya mencari nilai manfaat ekonomi tapi bagaimana mereka itu bisa menjaga kebersamaan di masyarakat itu. Menjaga menjaga tapi kehidupan ini kan mereka. Juga nggak membunuh, artinya tidak anti orang kaya desa itu. Orang kaya desa itu silahkan taruh modalnya misalnya taruh disimpan pinjam itu. Kan dia dapat hasil juga dari situ kan. Justru deposito. Azas koperasi itu dia subsidiary. Subsidiary itu artinya apa? Apa-apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, misalnya mereka jadi pengusaha, itu malah justru harus mendukung. Jadi kalau tengkulak itu kan sebetulnya kan menjadi bagaimana dia mendapat
bagian tapi yang fair. Ya. Yang jadi masalah sebetulnya bukan tengkulak kecil yang di sini, yang membawa duit dari luar dibawa ke situ menciptakan tengkulak kecil ini Mas, rata-rata seperti itu. Misalnya contoh teri Medan nih. Ya. Emangnya Medan punya teri? Ya. Kan penghasilnya di PD. Ya. Nah itu ternyata teman-teman kita yang dari Medan itu yang ngantar uang di sana, terus kemudian ada penggalas atau tengkulak yang kemudian ini yang disalah-salahin. Ya, dan salah satu juga yang saya kebetulan sangat terlibat tuh pupuk bersubsidi ya. Betul. Karena waktu saya ini udah berapa tahun lalu, tuh seringkali pupuk bersubsidi itu sudah sampai di gudang-gudang, tapi karena perlu banyak tanda tangan apa segala nggak bisa dikeluarin sampai musim tanam lewat. Jadi sudah tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, kadang pupuk palsu beredar. Kemudian sudah gitu harganya Mas, terus terang aja, ini saya orang lapangan. Itu seringkali kalau pas musim pemupukan banyak yang terpaksa harus beli di atas harga subsidi. Dan sedihnya itu kalau kita orang lapangan tuh banyak yang menikmati pupuk bersubsidi menyalahgunakannya justru oknum-oknum penyuluh pertanian ya kalau di desa itu. Jadi gini, sistem pengawasan itu yang lemah Mas. Kalau jalur pengawasannya itu koperasi desa kelurahan kan itu pengawasan demokratik oleh seluruh warga. Dan orangnya kenal sama orangnya kenal ya kan. Kenal. Terus kemudian yang menyelundupkan atau yang memalsukan atau apapun ini misalnya dilakukan oleh koperasi, semua warga itu bisa mengintervensi. Ya, bisa lapor Babinsa juga. Betul. Yang dulu bangun koperasi nih, Anda harus tanggung jawab juga. Kalau Babinsanya yang terlibat, bisa lapor Kodim ya. Lapor Kodim. Jadi intinya bahwa koperasi desa kelurahan Merah Putih ini modular bagaimana membangun suatu masyarakat untuk menjaga kehidupan mereka secara sosial, secara ekonomi, di dalam satu kehidupan yang lebih harmonis seperti tapi itu. Tapi kan dengan jumlah banyak ini pasti ada aja yang nanti akan bermasalah kan Mas. Sudah pastilah. Kalau kita takut sama masalahnya, takut sama kegagalannya, kita tidak akan bergerak kemana-mana. Ya. Tapi artinya kan komunikasi publiknya juga harus dibangun dong. Belajar dari kasus MBG ini kan. Betul. Jadi buruk sekali komunikasi publiknya gitu ya. Tapi keberanian mengambil resiko yang dilakukan oleh Presiden ini harus kita apresiasi ya. Kita hormati. Ya. Artinya resikonya tidak populis karena digoreng-goreng. Ya. Dan yang penting kan orang-orangnya jangan maling-maling lah ya kan. Ya kalau Mas Roto kita percayalah. Tapi kalau satu-satu lihat waduh udah naik BMW pula kawannya, waduh bahaya juga dah. Jadi saya harus kamuflase terus depan Mas Bang. Tapi intinya bahwa integritas kita untuk ini harus kita jaga betul karena apa Mas? Ini adalah momentum besar untuk melakukan perubahan. Tapi saya mau ulang, demokratisasi ekonomi. Saya simpulkan nih, jadi Mas Roto pindah dari pengkritik Koperasi Desa Merah Putih menjadi staf ahli Pak Jo yang bertanggung jawab membangun Desa Merah Putih ini, karena memang kalau tadinya dia pikir ini omon-omon yang bisa merusak koperasi, ternyata ini investasi serius. Ya, dan aset produktif. Jadi kita semua harus membuat ini sukses. Karena kalau ini sukses, penduduk desa ini jalan ekonominya ya. Dan menurut saya kalau ada yang menghambat, malah justru saya heran kenapa? Ya. Dan untuk itu ya harus berani ngambil risiko. Saya appreciate lah bahwa Mas Roto berani mengambil risiko di IBAM kan. Dan kalau dihujat-hujat sudah di mana-mana. Ya udah ya, oke. Terima kasih Mas dan sama-sama. Jangan khawatir lah. Saya kira kalau yang kritik Mas Farid Gaban kan juga maksudnya baik. Dikritik sama Mas Farid tapi kan didukung sama Mas Bambang. Sama. Oke. Terima kasih ya. Begitulah teman-teman ngobrol-ngobrol kita tentang Koperasi Desa Merah Putih ya. Terima kasih nih Mas Roto. Mudah-mudahan tidak kapok. Nanti kalau tahu-tahu pasti kan ini akan ada ribut-ribut lagi nih soal ini. Nah nanti mungkin kalau kita minta jelasin Mas Roto kita undang lagi sini ya. Siap. Pak Jo juga ajarin. Baik. Yang berdoa sukses lah semuanya buat anak cucu kita juga kan. Amin. Ya, makasih. Sampai jumpa. Ya.